Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Presiden Indonesia terburuk sepanjang sejarah adalah Soeharto dan SBY, ditulis oleh Manuel di siwar.com. Beberapa hari ini, timeline Twitter diisi dengan tagar presiden terburuk dalam sejarah. Berhubung saya orangnya tipe yang tidak akan pernah melupakan sejarah dan juga mengingat-ingat terus akan betapa beruntungnya kita mendapatkan Presiden Joko Widodo sebagai utusan dari rakyat dan Tuhan. Sebagai presiden terbaik, mari kita ulas kekelaman masa lalu di Indonesia. Di negara demokrasi, putusan rakyat adalah utusan Tuhan. Vox Populi, Vox Dei, begitu yang kita kenal dalam dunia soal demokrasi. Angkatan yang lahir di tahun 70 hingga 80-an sudah sangat mahir mengetahui betapa buruknya kepemimpinan Presiden kedua NKRI, Soeharto, yang dianggap oleh beberapa media sebagai diktator terkorup. Bukan sekedar terkorup, tapi diktator. Sedangkan SBY sebagai presiden yang saya kira autopilot. Sebelum kita ulas satu persatu, alasan mengapa SBY dan Soeharto menurut saya adalah paling buruk, kita lihat dulu latar belakang munculnya tagar presiden terburuk dalam sejarah yang dibuat-buat oleh pembenci Jokowi. Kita sebaiknya samakan persepsi terlebih dahulu, samakan point of reference. Di dunia Twitter, kita pasti sudah tahu arah dari gerakan narasi para pendukung Febri Diansyah, Novel Baswedan, SJW, dan para kadron HTI FPI yang memang dunianya hanya di Twitter. Mereka ingin memframing Presiden Joko Widodo dan beberapa tokoh nasionalis seperti Ganjar Pranowo seburuk mungkin. Kita melihat bagaimana Twitter ini berisi oleh residu-residu politik alias orang-orang yang terbuang dari politik. Bermetamorfosis bukan makin bagus, malah makin mengenaskan. Orang-orang macam Febri Diansyah ada di sana. Novel Baswedan aktif, Rizal Ramli juga aktif di Twitter. Rocky Gerung pun juga ada. Kalau kita melihat apa yang menjadi lini masa di Twitter, kita melihat ada para barisan sakit hati yang tidak rela jabatannya dicabut. Padahal jabatan dicabut juga kan karena mereka memang gak kompeten. Adapun yang sebelum dibuang, belagak sok mengundurkan diri. Mereka ini ada di barisan heartbroken. Para pendukung mereka ini membuat tagar presiden terburuk dalam sejarah dan mengatakan Joko Widodo adalah orangnya. Saya kira ini adalah sebuah permainan narasi yang cukup lucu. Kenapa saya katakan lucu? Karena begini, sepanjang sejarah Indonesia, rakyat sudah bisa melihat dengan jelas siapa pemimpin alias presiden yang baik, siapa presiden yang buruk, siapa yang terbaik, siapa yang terburuk bisa kita nilai bersama-sama. Kita tahu sepanjang sejarah Indonesia merdeka, baru ada 7 presiden Republik Indonesia. 4 orang sudah meninggalkan kita semua, mereka adalah Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, dan Gus Dur. Yang masih hidup sampai saat ini adalah SBY, Ibu Megawati, dan Pak Joko Widodo. Itu saja presiden kita sampai saat ini. Tapi marilah kita melihat 2 presiden terburuk sepanjang sejarah di mata saya. Saya akan memberikan rubrik-rubrik agar kita bisa melihat dan juga membandingkan bagaimana 2 orang ini akan saya masukkan ke dalam kategori pemimpin terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Pertama, Soeharto. Presiden Republik Indonesia yang paling lama memimpin. Era Orde Baru adalah era di mana saya lahir. Mengenyam pendidikan dasar sampai menengah atas alias SD sampai SMA di daerah. Saat itu, orang-orang yang hidup di luar Jawa bersekolah di sekolah-sekolah negeri. Saya ingat sekali, sekolah saya adalah sekolah instruksi presiden. Kalau disingkat adalah sekolah Inpres. Setiap hari Senin kami upacara bendera untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan dan juga mendengar ceramah singkat dari sekolah. Sekolah Inpres saat itu kondisinya tidak baik, kursinya juga jarang diganti. Ada beberapa yang rusak, bahkan di satu kelas saya dan teman-teman di SD pernah belajar tanpa papan tulis. Beruntung guru saya adalah orang yang tanggung jawab saat itu. Satu guru mengajar semua pelajaran dengan cara bercerita dengan baik. Menarik, kalau matematika kami harus pindah kelas, duduk berdua satu kursi dan kadang melantai. Seru sih, tapi saya merasa pendidikan di daerah sangat terbelakang ketika saya merantau ke Jakarta untuk kuliah. Ketika saya datang kuliah, saya melihat ketimpangan yang sangat tinggi. Kalau mau pakai bahasa sekarang, Jakarta dan daerah kampung saya ibarat Pyongyang dan kampung di Korea Utara. Jauh sekali ketimpangannya. Saat saya menginjakan kaki di Jakarta, saya kaget. Namun ketika saya bergaul dengan beberapa orang yang datang dari Jawa, saya merasa bahwa kekagetan mereka tidak separah dengan kekagetan saya. Artinya, pembangunan di Indonesia saat itu masih tidak seimbang, masih timpang dan tidak ada kesetaraan. Bukan itu yang membuat saya menganggap Presiden Soeharto gagal mengurus Indonesia. Ketika di Jakarta, saya berkuliah sekitar 4 tahun.
Namun tahun kedua atau ketiga, saya harus kabur kembali pulang ke kampung halaman karena begitu mengerikannya dan mencukamnya suasana saat itu. Amarah mahasiswa kepada Soeharto sangat tinggi, dan akhirnya lewat pendudukan gedung DPR MPR, Indonesia diselamatkan. Berbeda sekali dengan mahasiswa sekarang yang gampang disewa oleh elit-elit lama. Soeharto saat itu ditekan habis. Kondisi mengharuskan dia lengser dengan segera. Tapi proses pelengseran manusia ini sangat lama. Pemberontakan dimulai sejak 1996, berakhir di tahun 1998. Peristiwa berdarah-darah yang mengorbankan banyak jiwa, baik dari mahasiswa sampai orang-orang etnis tertentu di daerah pecinan Jakarta pun terjadi. Kebakaran demi kebakaran begitu memanasi kondisi bangsa ini. Penjarahan terjadi, mencuri rasa aman yang selama ini ternyata hanya polesan. Saat itu Prabowo masih aktif di militer. Dia harus angkat kaki juga dari Indonesia setelah Soeharto lengser. Lengsernya Soeharto menjadi tonggak sejarah, namun dilalui dengan sangat berdarah-darah. Beberapa mahasiswa di kampus Trisakti jadi korban. Dan ketika saya kembali lanjut kuliah tingkat 3, ada bintang di lantai yang tersebar di beberapa titik kampus Trisakti. Mereka pahlawan reformasi, bukan Amin Rais. Kalau yang mengatakan Amin Rais pahlawan, kami mahasiswa angkatan 90-an pasti menolak. Dia ini sampah demokrasi, bebek lumpuh yang mencoba menunggangi mahasiswa. Banyak yang tertipu dan salah kaprah soal ini. Dia ini gelandangan politik. Rezim Orde Baru adalah rezim korup. Inilah yang membuat saya begitu merinding setiap kali membayangkan kekejian yang ada di sana. Selain timpang, korup, kasar, begitulah pandangan saya terhadap Soeharto. Kedua, SBY. Orang ini memimpin tidak selama Soeharto. Dia hanya memimpin sekitar 10 tahun. Tapi nggak berasa. Saya sudah cukup dewasa dalam melihat mana yang baik dan juga mana yang jahat. Awalnya saya melihat bahwa di periode pertama, pilihannya memang SBY dan JK melawan Megawati dan Prabowo. Saya memilih SBY JK karena ada Prabowo di kubu Megawati. Namun, setelah memimpin saya merasa hidup ini biasa-biasa saja. Ya, tidak terlalu menyesal lah kalau ada SBY dan JK. Kenapa saya tidak terlalu menyesal? Karena ya adem ayem saja. Namun di periode kedua, saya tidak memilih SBY Budiono. Saya memilih JK saat itu. Kenapa saya memilih JK? Karena saya mulai mengendus ada FPI yang selalu demo di era SBY. Meski pernah ditangkap di era SBY, saya melihat SBY ini agak permisif soal HTI. HTI dibiarkan ada, dibiarkan memprovokasi orang-orang. Akhirnya saya memilih JK, bukan karena saya suka JK, melainkan karena saya nggak suka SBY. Dan terbukti selama dia memimpin, produknya hanya barang-barang yang nggak jadi. Candi Hambalang, mega korupsi terjadi di internal Demokrat. Antasari dibungkam, KPK berubah dari penegak hukum jadi penebang pilih, tebang pilih kasus. Setelah Antasari check out dari KPK, KPK diisi oleh orang-orang macam Novel Baswedan, Abdullah Heha Mahua, Febri Diansyah, Bambang Wijojanto yang sekarang kita tahu ada di mana mereka. Bukan hanya Soeharto, SBY ini juga banyak proyek-proyek mangkrak. Kalau berani, BEM UI bikin dong julukan buat kedua orang ini. SBY adalah King of Mangkrak, sedangkan Soeharto adalah King of... Wah, jangan saya lanjutin deh, takut gak ditemukan nanti. Lihat saja karat-karat yang ada sekarang. Siapa yang ribut sama Menko? Anaknya Soeharto kan? Lihat saja siapa yang keluar-keluar terus soal penanggulangan pandemi. Anaknya SBY kan? Like father, like children. Ada benarnya. Begitu anak-anak. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Tak tahu malu, Demokrat malah lempar bola panas Hambalang ke Jokowi. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Kalau saya menyebut Demokrat atau SBY, apa yang ada di benak Anda pertama kali? Pasti banyak, tapi tidak akan jauh-jauh dari kata prihatin, mangkrak, dan mahakarya Candi Hambalang. Ini bukan saya yang bilang, hanya pengamatan saya selama bertahun-tahun ketika publik menyindir kelompok ini. Apalagi, soal Hambalang entah kenapa ini sudah melekat erat dengan mereka. Sudah jadi semacam hak paten, dan ini jugalah yang membuat mereka jengah dan jadi seperti cacing kepanasan tiap kali disinggung soal itu. Baru-baru ini Demokrat mulai jengah karena terus disalahkan terkait kasus korupsi Hambalang yang terjadi di masa pemerintahan SBY. Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Partai Demokrat Hersaki Mahendra mengatakan, pembangunan Hambalang bisa dilanjutkan pada masa Presiden Jokowi, dan dia menyebut Presiden Jokowi yang membuat proyek tersebut mangkrak. Hambalang bisa diteruskan, tapi dibuat jadi candi oleh Presiden Jokowi. Katanya, merespons sindiran dari Denny Siregar yang menyebut kasus Hambalang akan selamanya muncul dalam hidup SBY. Kader Partai Demokrat lainnya Yan Harahap juga menyebut
kasus Hambalang telah selesai dan KPK telah menyerahkan kepada Jokowi untuk dapat diteruskan pembangunannya, tetapi tak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Sengaja dimangkrakkan. Wallahu a'lam. Jadi dapat disimpulkan yang bikin mangkrak Hambalang adalah Pak Jokowi, kata Yan Harahap. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bahtar yang menyebut sudah jadi kewajiban pemimpin setelah SBY untuk melanjutkan pembangunan Hambalang, karena di sisa era SBY tak bisa atau boleh dilanjutkan karena masih dalam proses hukum. Jika hingga akhir 2024 tak selesai, kita tahu siapa yang bikin ini mangkrak, katanya. Memang sih, KPK sudah memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembangunan Hambalang. Pada awal tahun ini, Menpora Zainuddin Amali juga mengatakan ada rencana untuk melanjutkan pembangunan Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet elit yang sudah siap bertanding. Tapi menurut saya tidak segampang itu, karena bangunan tersebut sudah lama mangkrak dan harus dilakukan audit fisik bangunan. Karena ada kabar yang mengatakan bangunan tersebut sebagian ambruk dan amblas, entah karena konstruksi yang tidak sesuai spek atau faktor alam. Intinya, bangunan ini memang sudah bermasalah sehingga dihentikan, terutama masalah hukum sehingga banyak yang terlibat di dalamnya. Maklum bro, proyek triliunan sih. Melibatkan siapa? Silahkan cek sendiri dari partai mana. Tapi Demokrat ini benar-benar tak tahu malu. Kadernya kompak dan seragam membela partainya dan SBY dari isu Hambalang dan tanpa malu melemparkan kesalahan ke Jokowi. Partai ini memang pantas nyungsep, karena memang kebanyakan kadernya terlalu munafik dan tak becus dalam menanggapi sesuatu. Ada yang sebagian tak beres. Wajar, partai ini makin lama makin nyungsep perolehan suaranya. Dari angka 20% hingga nyungsep menjadi 7% di tahun 2019. Mudah-mudahan kalau begitu terus cara Demokrat bertingkah kayak bocah, suaranya bisa mencapai rekor 3%-an di tahun 2024. Sehingga sang ketum bakal merengek dan tak bisa tidur nyenyak membayangkan kursi presiden yang tak terjangkau. Masa kualitas Demokrat makin murahan begini? Jelas-jelas ini adalah upaya lempar masalah, yaitu sebab dan akar masalah ke orang lain. Hambalang dulu dihentikan karena masalah hukum. Kok bisa? Tanyalah pada Demokrat. Kalau tidak ada masalah itu, sudah pasti Hambalang tidak akan jadi bangunan angker. Kalau perencanaan bagus dan teliti, tidak akan bermasalah secara hukum. Jadi sumber salah itu jelas ada di era SBY. Lucu ya, ada yang baru-baru ini mengatakan lelahmu adalah lelahku, tapi salahmu bukan salahku. Prat, Jokowi tidak punya kewajiban melanjutkan itu, apalagi katanya butuh audit fisik yang artinya bangunan itu belum tentu layak untuk dilanjutkan. Saya pribadi saja pesimis Hambalang bisa dilanjutkan kalau kelihatan kondisi bangunannya, dan kalaupun dilanjutkan dan diselesaikan, Demokrat yang muka tebal itu pasti akan bangga mengatakan itu adalah mahakarya era SBY. Bangganya pasti menggelikan. Bayangkan, SBY muncul sedetik doang di film aja berisiknya setelah SBY memenangkan Oscar kategori aktor terbaik. Mau salahkan Jokowi ya silahkan, tapi itu tidak akan mengubah takdir dan juga pemikiran publik bahwa Hambalang itu sudah erat dengan era SBY. Bisa menyangkal, tapi keyakinan publik sudah terbentuk. Bagaimana menurut Anda?